Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Alhamdulillah tidak terasa ya, udah memasuki akhir tahun lagi. Gimana nih teman-teman, udah selesai belum bikin penilaian akhir semesternya? Atau masih bingung dalam menyusun format rapot dan pemilihan kata-kata yang tepat atau narasi untuk anak TKB yang naik ke kelas 1 atau anak TKA yang naik ke kelas B. Nah, bagaimana cara menyusun yang tepat? Mari kita sama-sama belajar. Ini hanya contoh ya, untuk di lembaga teman-teman mungkin formatnya bisa beda. Untuk cara dapetin link filenya, teman-teman bisa nonton sampai akhir, jangan skip ya. Nanti teman-teman bisa download gratis filenya, caranya ada di akhir video penjelasannya. Di sini perbedaannya dengan K13 itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, sama-sama narasi kalau untuk kelas PAUD atau TK. Bedanya kalau di kurikulum 13 kan kita ada 6 aspek perkembangan ya, nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, terus kognitif, bahasa, dan seni. Kalau di kurikulum merdeka ada capaian pembelajaran atau CP dengan 3 elemen, yaitu ada elemen nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dan literasi dan STEM. Untuk narasinya seperti apa yang di semester 2 atau yang mau naik ke SD yang kelas TKB? Mari kita simak ya. Ini contoh narasi di lembaga saya ya, untuk nilai agama dan budi pekerti. Kirana anak kelas 3B. Alhamdulillah, Kirana pada akhir semester 2 di TKB ini menunjukkan perilaku melaksanakan kegiatan ibadah sholat dengan disiplin. Ia dapat menunjukkan perilaku baik sesuai dengan nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan dan perilaku baik seperti santun, jujur, suka menolong teman, dan sikap kepedulian terhadap teman yang berbeda suku dan agama ditunjukkan melalui mengajak bermain bersama. Kirana juga menunjukkan perilaku sayang kepada teman di sekolah serta terlibat dalam menjaga kebersihan kelas. Di kelas 1 SD nanti, guru dan orang tua dapat melanjutkan perilaku baik, praktik nilai dan ajaran agama sesuai dengan usianya nanti. Ia dapat dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang lebih kompleks dan praktek ibadah dan doa harian. Di rumah, orang tua dapat membantu Kirana menerapkan kebiasaan beribadah wajib dan mengucapkan doa bersama-sama dalam kegiatan harian di rumah. Kita lanjut ke penilaian CP elemen jati diri. Kirana menunjukkan kemampuan menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi tanpa memilih-milih. Misalkan sayuran brokoli menjadi makanan kesukaannya. Ia dapat mengikuti aktivitas fisik di pagi hari walaupun kadang terlihat kurang bersemangat ketika datang terlambat. Kirana terlihat mampu menjaga keamanan diri saat menggunakan peralatan main yang sedikit beresiko. Ia mengenali emosi dirinya dan orang lain. Bahkan ia mulai dapat mengelola emosi tidak sabarnya ketika harus bergantian mainan dengan anak lain. Ia sering mengatakan, "Aku harus sabar untuk membantunya menenangkan diri." Rasa percaya dirinya terlihat juga ketika dengan bangga menyampaikan bahwa ayahnya dari Bandung dan ibunya dari Jawa. Logat Jawa kadang muncul di kelas dalam percakapan dengan teman-temannya. Ia pun menunjukkan ketertarikannya dengan budaya teman yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan pakaian daerah. Ketika memperingati Hari Kartini, anak-anak diperkenankan mengenakan pakaian daerah. Orang tua dan guru SD dapat mengenalkan lebih banyak budaya Nusantara saat di SD nanti. Dapat menunjukkannya melalui gambar-gambar, video, atau menunjukkan langsung jika memungkinkan. Orang tua dapat mengantarkan anak ke sekolah lebih tepat waktu sehingga tidak mengganggu semangat anak dalam melakukan aktivitas pagi. Oke ya, kita lanjut. Dan perlu diingat ya teman-teman, dalam menuliskan narasi rapot itu gunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung. Untuk dasar literasi dan STEM, contoh narasinya, Kirana mampu menulis nama diri, nama beberapa teman yang singkat, dan kata-kata yang sering ditemuinya sehari-hari. Ketika ditanya pendapatnya tentang cerita, Kirana responsif dalam menjawab pertanyaan guru dan bercerita dengan kalimat panjang. Ia mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, bahkan mampu menceritakan ulang yang didengarnya dengan bahasanya sendiri, termasuk dengan logat Jawanya yang khas. Pengenalannya terhadap warna, bentuk, angka 1-10, dan huruf terlihat muncul dalam karya-karya gambar dan kreasi seninya. Kemampuan tentang karakteristik benda, membedakan benda, dan perbandingan ukuran besar kecil
Panjang pendek, berat ringan, tebal tipis, dan jauh dekat sudah dapat dipahaminya. Kirana sangat menyukai kegiatan eksperimen. Ia menggunakan alat-alat dengan bertanggung jawab dan mengembalikan ke tempat semula setelah memakainya. Ia tidak berhenti bermain bila belum menemukan jawaban atas penyelidikannya. Ia sering mendesak saya untuk menanyakan apa dan mengapa. Rasa ingin tahu yang tinggi ditunjukkan dengan meminta saya atau temannya untuk mengulangi hal-hal yang membuat dia penasaran. Kirana terlihat cukup tangguh, dapat mengikuti aturan kelas, dan mempunyai kontrol diri yang makin baik dibandingkan semester lalu, khususnya dalam hal kesabaran. Saya melihat bahwa kemampuan dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta seni Kirana sudah sesuai dengan usianya. Untuk membantu stimulasi lanjutan di rumah, orang tua dapat membacakan banyak buku cerita untuk menambah kosakata Kirana. Orang tua juga dapat mengajak Kirana belajar menuliskannya sehingga akan memperkaya kemampuan bahasanya. Pembelajaran yang tidak berfokus pada buku pelajaran, tetapi menekankan pada praktik atau eksperimen akan membuat Kirana lebih terlibat dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya kita ke penilaian proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Semester ini Kirana melakukan proyek profil memilah sampah yang harapannya mampu membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong dan bernalar kritis. Melalui proyek ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan proyek, Kirana dapat memberi apresiasi terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek. Tampak saat Kirana membawa limbah galon bekas yang dijadikan pot tanaman toga bersama teman-temannya. Kirana juga dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya, memberikan informasi kepada teman-temannya, serta menjelaskan alasan saat menentukan sebuah pilihan. Tampak Kirana menanyakan cara membuat pot tanaman, lalu menyusunnya bersama dengan teman-temannya. Kirana juga membantu menjelaskan cara membuat pot tanaman setelah melihat video YouTube dan membantu menentukan tempat menyimpan yang aman dan merawatnya. Kemudian lanjut kita ke refleksi guru atau umpan balik. Jadi refleksi ini bisa disebut sebagai catatan atau penilaian guru secara umum ya. Secara umum sebagai gurunya di TKB ini saya bangga kepada Kirana, anak yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan rohani. Saya percaya diri untuk melepas Kirana ke tingkat yang lebih tinggi yakni SD ya. Perhatian pada menjaga mood selama tidak dipicu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dukungan untuk selalu sabar akan membantu kematangan emosi Kirana menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang bawah ini adalah refleksi orang tua. Jadi ini adalah halaman yang nanti atau bagian yang nanti akan diisi oleh orang tuanya. Nah, ini bawahnya kemudian tingkat kehadiran dan ini adalah lampirannya. Lampiran bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan harian atau penilaian asesmen seperti catatan anekdot, kemudian foto berseri dan lain-lain. Seperti catatan khusus yang ingin teman-teman sampaikan atau sertakan. Dan kami menyusunnya seperti ini rapotnya. Ada di halaman depan, kemudian ada kita pakai raport yang jadi, dan ini adalah deskripsi. Ini kita masukkan ke dalam sebagai file-file ya di dalam rapotnya. Kemudian kita sertakan juga raport yang instannya, yang di situ ada penilaian checklistnya. Jadi kita tidak hanya raport yang berupa lembaran deskripsi saja, tapi juga ada karena kita sekolahnya basicnya agama, ada raport yang berisi tentang penilaian mata pelajaran tambahan atau kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk filenya teman-teman bisa ke Instagram rumahumi@01 dan linknya ada di deskripsi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow untuk terus mendukung kami agar kami terus bersemangat membuat konten-konten yang semoga insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.